Kau bilang kiri, ku bilang kanan, begitu sering untuk tak sepandangan. Tapi bila kita tak bertemu, rindu ini menjadi seribu. Menatamu terkadang kau keki, tapi malam sudah kau peluk lagi. Sungguh aku tak mengerti, membencimu tak ada obatnya. Begitu pula dengan jatuh cinta, pedas dan manis rasa berpadu. Tapi bila kita tak bertemu, rindu ini menjadi seribu. Kau bilang kiri, ku bilang kanan, begitu sering untuk tak sepandangan. Tapi bila kita tak bertemu, rindu ini menjadi seribu. Menatamu terkadang kau keki, tapi malam sudah kau peluk lagi. Sungguh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nailatul Absar dengan NIM 104012500360. Pada kesempatan kali ini, saya bersama teman-teman akan mempresentasikan hasil analisis kami mengenai UMKM ST Bohai. Baik, langsung saja kita masuk ke pembahasan pertama, yaitu latar belakang terlebih dahulu. Nah, UMKM sendiri itu memiliki peran penting dalam perekonomian karena mampu menciptakan lapangan kerja dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Namun, masih banyak UMKM yang belum mengetahui apakah kondisi keuangan usahanya itu sudah memperoleh keuntungan atau mengalami kerugian. Oleh karena itu, diperlukan analisis menggunakan pendekatan matematika ekonomi untuk mengetahui kondisi usaha mereka untuk menentukan titik impas atau break-even point. Tujuan dari penelitian ini ada 3. Pertama, menganalisis kondisi keuangan UMKM ST Bohai. Yang kedua, untuk menghitung break-even point atau titik impas. Dan ketiga, memberikan rekomendasi strategis bisnis untuk UMKM ST Bohai. Nah, berikut adalah profil usaha yang kami sedang teliti. Nama usahanya adalah ST Bohai yang bergerak di bidang minuman ataupun kuliner. Target pemasarannya adalah mahasiswa dan masyarakat sekitar. Produk yang dijual atau produk yang terbest seller mereka adalah matcha plain, Thai tea, dan Yakult. Harga jual per cupnya itu adalah kurang lebih 13.000. Rata-rata penjualan mencapai 60 cup per hari. Kalau untuk 1 bulan itu mencapai 1.800 per cup untuk sebulan. Baiklah, selanjutnya yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, lanjut ke pengumpulan data. Nah, di tahap ini kami mengumpulkan data utama yang dibutuhkan untuk menganalisis keuangannya, seperti harga jual, kemudian biaya variabel, dan biaya tetap. Nah, yang pertama untuk harga jual atau price-nya sendiri itu pada UMKM Teh Bohai ini adalah sekitar 13.000 per cup. Kemudian yang kedua ini adalah biaya variabel atau variable cost, yaitu biaya yang berubah tergantung jumlah produksinya. Contohnya adalah bahan baku seperti susu, gula, atau kemasan kayak gitu. Nah, untuk UMKM ini biaya variabelnya itu adalah sekitar 8.000 per cup. Kemudian yang ketiga ada biaya tetap atau fixed cost, yaitu biaya yang harus tetap dikeluarkan setiap bulan walaupun jumlah produksinya itu berubah. Nah, untuk kita mencari fixed cost ini sendiri itu ada rumusnya. Jadi rumus untuk kita ngehitung biaya tetapnya ini adalah fixed cost sama dengan biaya sewa tempat, kemudian biaya listrik, dan juga gaji karyawan itu dijumlahin, kemudian baru kita mendapatkan fixed cost-nya. Nah, berdasarkan data yang kami peroleh, sewa tempatnya itu di 500.000 per bulan. Kemudian untuk listriknya itu 50.000 per bulan, dan gaji karyawan di 85.000 per hari. Nah, karena usahanya ini beroperasi setiap hari, maka gaji per bulannya itu dihitung 85.000 dikali 30, kemudian mendapatkan hasil 2.550.000. Itu untuk gaji karyawannya per bulan. Jadinya 2.550.000. Nah, sehingga
Total biaya tetapnya itu adalah 500.000 ditambah 50.000 ditambah 2.550.000. Diperoleh hasil fixed cost-nya itu adalah 3.100.000 untuk per bulannya. Selanjutnya dari sisi penjualannya, rata-rata penjualannya adalah 60 cup per hari dalam 1 bulan. Jadi 60 dikalikan dengan 30 hari, yaitu diperolehkan hasil 1.800 cup per bulan. Nah, data inilah yang akan kita gunakan untuk tahap ke pengolahan datanya. Oke, jadi kita lanjut ke tahap pengolahan datanya. Nah, setelah datanya tadi terkumpul, fixed cost sudah kita ketahui, kemudian variable cost sudah ketahui, dan price-nya sudah ada. Jadi kita lanjut ke pengolahan datanya. Proses ini itu kita lakukan untuk mengolah data, untuk kita tahu kondisi dari keuangan usaha ini gitu. Yang pertama itu ada total cost atau biasanya disingkat dengan TC. Nah, total cost ini adalah total biaya yang dikeluarkan oleh usaha ini. Jadi di mana rumusnya itu TC sama dengan fixed cost plus variable cost dikali dengan Q. Nah, di mana kita ketahui bahwa fixed cost dari usaha ini tadi kita udah hitung sebesar 3.100.000 dan juga variable cost-nya kita sudah ketahui yaitu 8.000 dan juga Q-nya itu adalah jumlah produksinya, sehingga TC sama dengan 3.100 ditambah 8.000 Q. Nah, artinya setiap tambahan 1 cup akan menambah biaya sebesar 8.000. Nah, yang kedua itu ada break even point atau BEP. Nah, break even point ini adalah titik di mana suatu usaha itu tidak mengalami rugi maupun tidak mengalami untung gitu. Jadi, di mana usaha itu mengalami titik seimbangnya atau tidak mengalami untung atau tidak mengalami kerugian gitu. Nah, untuk rumus BEP ini adalah fixed cost dibagi dengan harga jual dikurangi biaya variabel. Untuk langkah perhitungannya, yang pertama kita hitung dulu selisih antara harga jual dan biaya variabelnya. Nah, harga jual dan biaya variabelnya itu adalah 13.000 dikurang dengan 8.000, yaitu diperoleh hasil 5.000. Nah, nilai ini disebut margin kontribusi per produknya, yaitu kontribusi tiap produk untuk menutup biaya tetap. Nah, kedua, kita bagi biaya tetap dengan margin tersebut. Jadinya 3.100.000 dibagi 5.000. Yang akhirnya diperoleh 620 cup. Nah, jadi BEP dari UMKM Teh Boha ini adalah 620 cup per bulan, yang artinya usaha harus menjual minimal 620 cup agar biaya operasionalnya itu tertutup. Kemudian yang ketiga ada BEP dalam rupiah. Nah, rumus BEP ini dalam rupiah adalah BEP per unit dikali dengan harga jual. Maka perhitungannya adalah 620 dikali dengan 13.000 atau harga jualnya. Diperoleh hasil 8.060.000, yang artinya usaha harus mencapai omset minimal sekitar 8.060.000 per bulannya agar tidak mengalami kerugian. Nah, dengan hasil ini kita bisa melihat bahwa titik impas atau titik stabil atau titik BEP ini, dengan hasil ini kita bisa melihat bahwa titik impas usaha relatif lebih rendah dan lebih realistis dibandingkan sebelumnya, sehingga analisis menjadi lebih sesuai dengan kondisi usaha di lapangan. Seperti itu. Baik, sekarang kita masuk ke bagian yang paling penting, yaitu analisis kondisi usaha. Dari data yang sudah kita hitung sebelumnya, saat ini penjualan Teh Bohai ada di angka 1.800 cup per bulan. Sementara titik impas atau BEP-nya ada di 620 cup per bulan. Artinya apa? Artinya bisnis ini tuh sudah jauh melewati titik aman. Bahkan bisa dibilang performanya itu sudah sangat baik, karena tidak hanya impas, tapi sudah menghasilkan keuntungan. Kalau kita lihat selisihnya 1.800 dikurangi 620, hasilnya itu 1.180 cup. Ini yang kita sebut sebagai zona untung. Dan angka 1.180 cup ini menunjukkan bahwa margin keuntungan yang dimiliki usaha ini tuh cukup besar. Secara sederhana, jika lakunya di bawah 620 cup artinya rugi, jika tepat 620 cup artinya impas atau BEP. Kalau di atas 620 cup itu untung, dan posisi Teh Bohai sekarang jauh di atas itu. Jadi kita bisa simpulkan usaha ini tuh sudah untung dan cukup stabil.
Tapi sebagai konsultan, kita tidak berhenti di kata untung. Pertanyaannya adalah, gimana caranya supaya untungnya bisa lebih besar dan lebih konsisten ke depannya? Nah, untuk pertanyaan itu kita jawab di slide selanjutnya. Baik, pada slide ini ada rekomendasi. Nah, dari hasil analisis tadi, kami punya beberapa rekomendasi yang realistis dan bisa langsung diterapkan. Yang pertama, meningkatkan penjualan. Saat ini rata-rata 60k per hari. Target berikutnya bisa dinaikkan ke 80-100k per hari. Bagaimana caranya? Bisa lewat promo sederhana, bundling, atau mulai aktif di penjualan online seperti GoFood atau Shopee Food. Nah, yang kedua, menjaga efisiensi biaya. Jangan sampai karena ada penjualan naik, biaya juga ikut membengkak. Struktur biaya yang sekarang sebenarnya sudah cukup bagus, jadi ini tuh tinggal dijaga konsistensinya. Yang ketiga, penyesuaian harga. Bisa dipertimbangkan naik sedikit secara bertahap. Misalnya naik 1.000, tapi tetap diimbangi dengan kualitas atau value yang dirasakan langsung oleh pelanggan. Yang keempat, fokus ke produk unggulan. Lihat menu mana yang paling laris, lalu dorong itu lebih kuat. Karena biasanya sebagian besar keuntungan datang dari beberapa produk saja. Dan yang terakhir, pengembangan usaha. Kalau kondisi keuntungan sudah stabil, Teh Boha itu punya peluang untuk naik level. Misalnya dengan nambah gerobak baru atau buka di lokasi lain yang potensial. Intinya sekarang ini bisnisnya itu sudah sehat. Tinggal bagaimana strategi ke depan difokuskan untuk scale up dan berkembang lebih besar. Baik, pada bagian timeline pelaksanaan, kegiatan ini kami susun selama 3 minggu agar proses analisis ini dapat dilakukan secara lebih mendalam dan juga terstruktur. Nah, pada minggu pertama, kami memulai dengan menentukan UMKM yang akan dijadikan objek penelitian. Nah, selanjutnya pada minggu kedua, kami fokus pada progres wawancara secara menyeluruh dan juga pengumpulan data yang lebih lengkap, termasuk data penjualan, biaya tetap, dan juga biaya variabel. Setelah data terkumpul, kami mulai melakukan perhitungan break-even point secara bertahap. Kemudian, pada minggu ketiga, kami menyempurnakan perhitungan BEP, melakukan analisis hasil secara komprehensif, serta menyusun laporan akhir. Dengan pembagian waktu selama 3 minggu ini, setiap tahapan dapat dilakukan dengan lebih optimal, sehingga hasil analisis yang diperoleh menjadi lebih akurat dan juga mendalam. Baik, untuk kesimpulannya, berdasarkan hasil analisis yang telah kami lakukan, dapat disimpulkan bahwa UMKM Teh Boha saat ini berada dalam kondisi yang menguntungkan. Hal ini terlihat dari jumlah penjualan yang telah melampaui titik impas atau break-even point. Dengan total penjualan mencapai 1.800k per bulan, sementara titik impas berada di angka 620k per bulan. Terdapat selisih yang cukup besar yang menjadi sumber keuntungan bagi usaha ini. Kondisi ini menunjukkan bahwa model bisnis yang dijalankan sudah efektif, baik dari segi penetapan harga maupun efisiensi dalam pengelolaan biaya operasional. Karena itu, sebagai konsultan, kami menilai bahwa fokus utama ke depan bukan lagi sekedar mencapai titik impas, melainkan menjaga kestabilan penjualan serta mengoptimalkan keuntungan yang sudah ada. Dengan menerapkan strategi yang tepat, UMKM Teh Boha memiliki peluang yang sangat baik untuk terus berkembang, meningkatkan skala usaha, dan juga mencapai pertumbuhan yang berkelanjutan di masa mendatang. Oke Kak, jadi kali ini saya sedang melakukan project analisis usaha untuk memahami kondisi keuangan dan juga operasional UMKM. Nah, tujuannya ini supaya bisa bantu melihat kapan usaha kakak ini mulai balik modal, efisiensi biaya, dan peluang peningkatan keuntungan. Kalau misalkan berkenan, di sini kami mau tanya beberapa hal. Apakah diperbolehkan? Boleh. Oke, sekarang aku pengen nanya tentang profil usaha UMKM-nya. Nyain tentang profil UMKM ini. Nah, yang pertama, ini nih nama UMKM-nya apa ya, Nama UMKM-nya Teh Boha. Nah, aku pengen tahu kenapa alasan pertama tertarik buat jual Teh Boha ini. Karena lingkungan mahasiswa juga pasti bakal tertarik sama Teh Boha karena variannya banyak. Oke, kalau boleh tahu, best sellernya apa yang paling disukain, difavoritin? Yang kalau yang paling best seller difavoritin sama mahasiswa paling matcha plan, kayak Thai tea, ori, kayak Yakult. Kira-kira kenapa ya sampai mahasiswa itu ngefavoritin itu? Karena mungkin minumannya enak, terus seger juga. Oh, berarti target utamanya tuh mahasiswa Ya, sama sama penduduk. penduduk sini.
nanya terkait harga sama penjualannya. Biasanya harga jual tiap minumannya itu berapa kayak per cup? Jadi Kadang beda-beda Kak. Kadang ada yang satu cupnya 3.000, satu cupnya 12, kadang satu cupnya 7.000, kadang 10.000. berarti paling murah 3.000 ya? Iya 3.000 paling murah. Kalau paling mahalnya 12. 13. 13. Oke. Dalam sehari rata-rata terjualnya berapa cup? Kadang 100, kalau lagi sepinya 60. 10 cup ya. Paling rame tuh hari apa ya? Paling ramai hari Sabtu, Minggu. Paling weekend gitu ya. Kalau menu yang jarang laku apa ya? Yang jarang laku palingan kayak kopi-kopi sih. Oh, kopi-kopi. Oke, mungkin aku mau lanjutin ya pertanyaannya Kak tentang biaya per produk Kakak. Itu kira-kira satu produk biasanya harganya berapa? Ini dari 3.000 sampai 13.000 satu per cup. Oke, berarti yang termurah itu ada yang dari 3.000 sampai ke 13.000 ya Kak? Oke, untuk satu cup minumannya itu biaya per bahannya itu kira-kira berapa ya? Bahannya 8.000. 8.000 ya per cupnya. Oke, kalau misalnya di total untuk biaya satu cupnya itu kira-kira berapa ya Kak? Satu cupnya Iya, 13. 13 untuk satu cupnya. Oke, biasanya itu ada nggak bahan-bahan yang harganya itu sering naik gitu? Ada, pertama dari cup. Sekarang lagi naik dari 17, sekarang nyampe 2122. 22. Awalnya 17, Ya 17. tapi lagi naik Iya. ke 22 ya. Oke. Wah, juga plastik juga naik. Plastik. Berarti yang biasanya sering naik paling cup ya? Ya, Kalau dari bahan-bahannya ada nggak yang sering ada kayaknya dikit. Naik dikit. naik dikit? Kayak susu sering naik nggak? Naik Paling naiknya kira-kira berapa ribu? 3.000 lah. 3.000 ya Kak ya? Oke, mungkin untuk sekarang lanjut ke biaya operasional tetap ya Kak. Nah, untuk biaya sewa tempat per bulan dan juga listrik ini kira-kira berapa ya Kak? Kalau sewa tempat sekitaran 500. 500. Kalau listrik dan air? Listrik 50.000 sebulan per bulan. Kalau air minta ke apa? Oh, berarti gratis ya. Oke, mungkin kalau misalkan ini ada karyawan nggak Kak? Terus kalau misalkan itu gajinya berapa? Karyawan ada 4. Gajinya beda-beda, ada yang 70, ada yang 100. Nah, itu per harinya. Oke. Apakah ada biaya lain seperti misalkan internet kan kris ya? Atau ada adminnya itu sendiri berapa? Kalau adminnya nggak ada. Oh, nggak ada. Oke, untuk peralatan seperti mesin atau kulkas itu dibeli langsung atau misalkan masih cicilan? Dibeli langsung. Dibeli langsung. Aku pengen nanyain tentang operasional dari Tebohai ini. Kalau dalam sehari itu jam operasional Tebohai itu berapa jam ya? 12 jam. 12 jam. Terus biasanya AA butuh berapa lama untuk ngebikin satu cup minuman? 5 menit atau 3 menit. Oh, jadi paling cepat 3 menit, paling lama 5 menitan. Oke. Terus selama AA jualan apa sih kendala terbesar selama operasionalnya? Buat kendala di cuaca sih. Hujan, Iya, banjir iya, gitu kan. ya. Jadi kalau misalnya hujan, AA ngejalan. Tetap jualan, cuman terpaksa berhenti dulu atau berteduh dulu. Iya, iya. Oke, jadi saya bakal lanjut ya pertanyaannya ini. Jadi saya bakal minta data-data untuk kita menganalisis usaha dari kakaknya. Kapan usaha dari kakaknya itu ngalamin titik keseimbangan atau kayak tidak mengalami keuntungan maupun tidak mengalami kerugian gitu. Nah, ini tuh kita butuhin buat menganalisis itu ya Kak. Jadi untuk yang pertama, pertanyaannya itu saya rangkum beberapa angka yang penting yang bakal nanti kakak sampaikan ya ke kita. Jadi yang pertama, total biaya tetap per bulannya kira-kira berapa Kak? Per bulannya 20 kan. 20 jutaan ya? Berarti per harinya kira-kira? 700 kalau enam. Oke. Lanjut untuk pertanyaan kedua, itu biaya per cupnya itu sekitar berapa ya? Kalau per cup Ini udah nggak sih? udah. Ya udah ya. Ya udah nanti tingkat aja. Harga jual per cup udah nggak? Udah. Oh ya udah. Mungkin lanjut untuk rata-rata penjualan kakak per bulan berapa cup kira-kira? Per bulan biasanya 100 atau 60. 100 atau 60 cup. Kalau per hari biasanya berapa? Oh itu per hari ya? Iya, per hari. Oke, ulangi pertanyaannya. Lanjut ya Kak, aku mau nanya terkait rata-rata penjualan kakak per bulan biasanya beberapa cup Kak? Per bulan biasanya 600. 600
600 cup. Kalau misal per hari biasanya berapa? 60-an ya. Oke, mungkin itu aja ya kak yang kita bisa tanyain. Terima kasih banyak untuk kakak. Nanti data yang kita tanyain ke kakaknya itu kita akan olah untuk melihat kondisi dari usaha kakaknya sendiri. Termasuk tadi untuk menghitung data keseimbangan dari usaha kakak. Nanti kalau misal kakaknya juga berkenan, nanti kita bakal ngasih atau kita bakal share hasil dari analisisnya untuk usaha kakak gitu. Makasih ya kak ya, makasih banyak.